Selamat malam pemirsa Duta TV, kembali di Bincang Bisnis bersama saya Diana Rosianti. Pemirsa, di dalam pencapaian-pencapaian tertentu khususnya untuk kepentingan bisnis dan juga marketing sesuatu, kadang-kadang sebuah rekor atau prestasi yang luar biasa di atas prestasi-prestasi sebelumnya itu harus dibukukan. Dan di perhelatan MTQ Nasional yang ke-29 di mana Provinsi Kalimantan Selatan menjadi tuan rumahnya, kita juga membukukan sebuah rekor. Rekornya apa saja dan mengapa harus dibukukan rekor tersebut? Bersama saya sudah hadir Dr. Paulus Pangka. Beliau adalah Direktur dari Leprit. Leprit adalah Lembaga Prestasi Rekor Indonesia Dunia. Kita akan sapa dulu Pak Paulus yang saat ini sudah bersama saya. Selamat malam Pak Paulus. Selamat malam Ibu Diana. Sehat ya, Pak? Alhamdulillah sehat. Baik, kemarin kita ada penutupan MTQ dan kita akhirnya mencapai rekor tertentu. Nah, rekornya apa di dalam MTQ ke-29 yang Kalsel ini sebagai tuan rumahnya? Mungkin bisa dijelaskan sedikit, Pak. Siap, terima kasih Bu Diana dan juga Duta TV, di mana kali ini Lembaga Prestasi Indonesia Dunia, Leprit, untuk kesekian kalinya mendatangi Kalimantan Selatan, tepatnya Banjarmasin dan Kota Baru. Jadi pasti kalau kami datang pasti ada suatu prestasi yang lebih daripada prestasi yang lain, atau disebut dengan rekor. Dan kali ini dalam rangka MTQ yang ke-29 yang menjadi tuan rumah Kalimantan Selatan telah berhasil, setelah kami telusuri bahwa di sini ada suatu pencapaian. Jadi baru MTQ kali ini yang menggunakan konsep futuristik dan juga konsep dinamis dalam rangka untuk penyampaian informasi dan kabar baik mengenai MTQ ke seluruh Indonesia dan juga seluruh dunia. Dan ini merupakan yang pertama kali di Indonesia. Dan itu hasil usulan masyarakat dan juga hasil penelusuran kami dari Lembaga Prestasi Indonesia Dunia. Dan kami lihat juga ada panggung yang begitu besar dan luar biasa, jarang terjadi, yang hampir 60 kali 30 meter kalau saya tidak salah, dan ini yang terbesar juga di Indonesia. Dan ini merupakan suatu prestasi yang sangat luar biasa. Leprit sangat mengapresiasi suatu ide kreatif inovatif yang dimana dari Kalimantan Selatan justru melahirkan suatu prestasi yang bukannya tingkat untuk Kalimantan Selatan atau Kalimantan, tapi ini tingkat nasional. MTQ yang ke-29 inilah telah berhasil mengadakan MTQ dengan konsep futuristik dan juga konsep dinamis dalam penyampaian berita-berita MTQ. Apakah bisa dijelaskan secara lebih detail disebut konsep futuristik dan dinamis itu seperti apa? Yang mungkin membedakan dengan pelaksanaan MTQ sebelumnya. Iya, kalau ini penyampaian kalau dulu mungkin penyampaian dalam MTQ itu kan biasa-biasa saja. Tapi ini dengan hanya localize saja. Tapi ini diberitakan secara menyeluruh. Segala peristiwa-peristiwa dari pagi sampai sore itu diberitakan dengan baik. Dan disampaikan dengan jadi baik. Update terus digital ya, Pak. Sesuai dengan teknologi yang ada dan menggunakan semua instrumen media sosial yang ada. Itu yang kami lihat dan memang harus diapresiasi. Berarti pencapaian yang saat ini adalah yang pertama, artinya tidak mengalahkan pencapaian sebelumnya karena belum ada ya. Karena ini the first yang pertama. Jadi kalau misalnya tadi jumlah terbanyak kan semua orang bisa. Sudah bisa ya. Misalnya kemarin kita buat rekor makan durian 45.000 orang. Sampai saat ini belum ada dipecahkan. Karena pencapaian tertinggi. Jadi memang luar biasa Kalimantan Selatan bersama Duta TV. Ini adalah pencapaian pertama sekali lagi, dan memang eranya di digital itu segala sesuatunya harus mengikuti ya, agar mungkin di dalam lomba-lomba dan lain sebagainya orang juga ini sangat terbuka ya. Sangat terbuka, tidak hanya juri saja tapi semua masyarakat yang tidak hanya di venue bisa menyaksikan dari tayangan-tayangan digital ini. Nah, kalau Pak Paulus sendiri mungkin kalau membedakan antara MTQ dengan yang MTQ lainnya, karena ini kan yang pertama first ya. Tapi kalau melihat sendiri ketika meninjau ke sini, apa yang dilihat tadi selain panggungnya yang luar biasa, apa yang dilihat? Suatu yang konsep yang sangat luar biasa. Saya katakan demikian. Di mana biasanya MTQ itu diadakan di suatu gedung besar. Di kota, di dalam kota. Tapi ini konsepnya kok di pegunungan. Outdoor ya. Outdoor. Dan ini membuat orang itu akan lebih memaknai
apa itu MTQ itu sendiri. Dan mereka lebih segar, lebih fresh. Juga mereka menyampaikan kabar baik dari tempat ini ke seluruh dunia dengan hal-hal yang baik tentunya. Dan ini saya salut sekali karena ini apa namanya itu ini pengejawantahan atau mereka sudah menerapkan yang namanya industri 4.0. Jadi memanfaatkan teknologi yang ada untuk menyampaikan sesuatu. Nah, bukan hanya MTQ, mungkin dalam kegiatan sehari-hari kita tidak menggunakan dengan cara-cara yang luar biasa atau dengan memanfaatkan teknologi yang ada, kita akan ketinggalan kereta. Oleh karena itu, apa yang dilakukan oleh MTQ ini dan diperkarsai oleh Pak Gubernur dan juga beberapa unsur yang terkait sangat luar biasa. Baik, ini adalah sebuah terobosan. Kalau boleh tahu, untuk pencapaian ini apa saja yang dibukukan? Apakah dalam bentuk tulisan, dalam bentuk sertifikat, dalam bentuk piala atau seperti apa? Ya, jadi apresiasi yang kami berikan, itu yang membedakan dengan lembaga rekor lain ya di dunia, bahkan di dunia. LEPRI itu satu-satunya lembaga yang memberikan apresiasi yang orang bilang itu paripurna. Artinya di samping kita melalui pemberitaan media sosial yang ada, karena sekarang memang itu kemudian ada galeri sendiri, kemudian ada buku juga, kemudian juga ada Instagram, ada Facebook, ada YouTube dan lain sebagainya. Kemudian bermitra baik dengan rekan-rekan media, baik cetak, elektronik maupun media online. Karena percuma kalau seandainya rekor-rekor itu tercatat di tempat kami, tapi kami diamkan. Untuk apa? Padahal tujuan rekor itu sendiri kan harus publikasi untuk menjadi inspirasi bagi orang lain untuk berbuat hal yang sama atau mungkin lebih daripada itu. Itu. Nah, kemudian bentuk apresiasinya itu kita berikan ada piagam, kemudian ada medali dan ada piala. Oh, ada medalinya ya? Ya, ada piala. Jadi itu supaya apa? Kalau piagam ini kan bisa suatu waktu bisa dimakan ngengat kertas ya, tapi kalau piala itu dia akan tetap ada dan tetap dibuat khusus memang. Kemudian yang membedakan bahwa begitu rekoris tercatat di LEPRI, dia telah membantu UKM 6. UKM yang akan dihidupkan melalui LEPRI oleh para rekoris. Kami jembatan saja. Apa saja yang buat piala, yang buat plat piala, yang buat medali, yang buat figura, yang buat kemudian pin dan lain sebagainya. Di samping kertas seperti itu. Baik, ini menjadi menarik. Yang diberi penghargaan itu panitia pelaksana MTQ-nya atau pemerintah Provinsi Kalimantan Selatannya atau lembaga MTQ nasionalnya ini? Kita memberikan penghargaan itu kepada mereka yang berperan, yang punya ide. Dalam hal ini kan memang Pak Gubernur, tuan rumah ini mempunyai ide khusus, yaitu Pak Gubernur. Dalam hal ini Pak Sapirin, ya. Kemudian juga ada saya coba lihat jangan sampai salah. Pak Haji Sabirin Nur sebagai pemrakarsa, kemudian juga kepada Dr. Haji Muhammad Muslim sebagai kepala dinas ya. Kemudian juga kepada Insinyur Roy Rizali Anwar STMT. Pak Sekdanya sekaligus jadi ketua daripada jadi ketua pelaksana MTQ nasional sebagai tuan rumah. Dan Provinsi Kalimantan Selatan secara keseluruhan dalam hal ini Gubernur. Baik, terima kasih Pak Paulus untuk penjelasannya. Tapi kita masih akan berbincang dengan Pak Paulus. Sepenting apa sih sebuah rekor, sebuah pencapaian itu dibukukan? Dan kalau kita bicara bisnis, juga bicara pencapaian-pencapaian lainnya, apakah ini menjadi marketing yang pas? Kita akan kembali masih di Bincang Bisnis sesaat lagi. Baik, pemirsa, kita masih dengan Pak Paulus Bangka. Beliau atas nama LEPRI itu sudah memberikan penghargaan kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Gubernur. Dan juga ada Ketua Panitia Pelaksana diwakili oleh Pak Sekda, dan juga Kominfo yang membantu untuk pencapaian dan penyebaran informasi terkait MTQ. Baik, kita sekarang bicara soal mengapa orang atau lembaga atau mungkin institusi bisnis itu tertarik untuk mencatatkan pencapaian-pencapaiannya dalam rekor itu, Pak. Jadi begini Bu Diana, kadang-kadang memang para rekoris ini kan memang ada yang mempunyai motivasi-motivasi tertentu. Ya, orang bilang
tidak dipungkiri bahwa dengan mengadakan rekor itu ada suatu nilai tertentu bagi yang bersangkutan dari Publikasi sisi ya gitu ya. publikasi. Promosi. Baik secara pribadi maupun lembaga. Yap. Ya, lembaga itu misalnya perusahaan. Tetapi ada juga rekoris yang sifatnya tidak publikasi, tapi Leprit akan mencari, mendaftarkan itu. Misal saya ambil contoh, misalnya yang tidak butuh publikasi, kayak The Legend Award kita berikan kepada Chris John. Dia telah berhasil sebagai petinju ya. Petinju yang berapa kali tidak bisa mengKO-kan orang. Begitu, atau mungkin Bu Waljina yang sebagai apa namanya maestro keroncong perempuan. Nah, seperti itu. Jadi dia tidak butuh untuk publikasi dirinya. Atau mungkin almarhum Didi Kempot dengan dia punya lagunya yang luar biasa, improvisasi itu yang luar biasa, kita beri penghargaan. Kemudian ada seorang tunanetra sama tunarungu sama tunanetra yang melihat tapi tidak bisa mendengar. Mereka bersepeda dari Banyuwangi ke mana? Ke Aceh, dari Aceh ke Banyuwangi. Jadi kita beri apresiasi. Apa tujuan mereka? Apakah mereka mau mengangkat? Enggak. Mereka mau menunjukkan bahwa kami juga bisa berbuat sesuatu untuk dalam keterbatasan orang dan itu. keterbatasan mereka. Kira-kira seperti itu. Jadi tadi ada nilai, memang ada tanda petik menjual diri untuk publikasi diri atau lembaga. Yang kedua karena memang kita lihat bahwa ini suatu hal yang harus diberi apresiasi sebagai satu sejarah atau sebagai satu standar. Di samping tadi menjualkan standar jadinya. Oh, kalau memecahkan rekor untuk makan durian terbanyak, dalam peserta terbanyak maksud saya, jumlahnya 45.000. Nah, kalau kita memecahkan itu gimana? Katanya kepada lembaga yang benar-benar berkompeten untuk itu. Yaitu misalnya Leprit, Lembaga Prestasi Rekor Indonesia Dunia. Maka kami akan beritahu bahwa sebelumnya sudah pernah seperti ini, kalau ingin memecahkan standar internasional 10% dari yang ada, tapi tergantung jumlah rekornya. Begitu. Baik, jadi kita bisa melihat bahwa prestasi ini dibukukan, dipiagamkan dan lain sebagainya, ada banyak sudut kepentingan dan itu sah-sah saja. Kalau kita berbicara bisnis itu adalah untuk marketing ya, untuk publikasi. Tapi tadi ada yang sifatnya lifetime atau penghargaan. Kalau saya melihat itu kan artinya ada dua sisi. Ada yang Leprit secara aktif melihat sesuatu yang bisa diberi penghargaan. Sisi lain mungkin institusi atau sebuah lembaga ataupun mungkin bisnis itu yang aktif untuk menginformasikan kepada Leprit. Nah, proses menginformasikan ini untuk cek tadi kan kalau Leprit, oh ini ada nggak sudah terbukukan atau tidak. Tapi kan lembaga pencapaian atau lembaga rekor ini tidak hanya Leprit. Nah, bagaimana membanding satu penilaian satu lembaga dengan lembaga lain? Iya, kalau Leprit berpatokan kepada, saya punya referensinya itu kepada sesepuh gurunya rekor, yaitu Guinness Book of Record. Jadi kalau di kantor Leprit jadi langsung ke rujukannya ke sana ya, setiap tahun kita membeli bukunya mereka. Dan itu menjadi referensi bagi sebuah petugas Leprit untuk melihat itu. Kalau belum pernah ada, maka secara otomatis kita akan itu. Kemudian yang berikutnya lagi, itu ada sebuah sinergi nggak dengan Guinness tuh? Sinergi hanya sebatas hanya referensi saja. Referensi saja untuk patokan kita. Jadi saya setiap hari bacanya itu di samping majalah yang lain, kita baca rekor-rekor dunia. Kenapa? Begitu orang juga menanyakan kepada Leprit, Pak, kami ingin berbuat sesuatu, tapi kami bingung Pak untuk ini. Itu free. Jadi mungkin tempat lain kan konsultasi kan dapat gitu toh. Jadi tapi artinya kasih ide. Kalau mau diarahkan ide dikasih free. Kita beri ide. Dalam rangka apa dulu? Hari apa? Misalnya Hari Bumi atau mungkin Hari Kartini, Hari Ibu. Misalnya kemarin ada menyampaikan Pak Paulus, di Desember kan ada Hari Ibu. Kira-kira apa ya Pak? Udah mengadakan saja sungkeman secara nasional kepada Ibu. Berterima kasih kepada Ibu. Seperti itu kita. Bagaimana caranya? Silakan membuat surat resmi, ngisi formulir yang ada di websitenya Leprit, kirim ke kami, nanti kami akan verifikasi. Dan itu saya standarkan kalau kecepatan kami standar ISO. Tidak boleh lebih dari 5 menit. Itu masuk, segera dijawab. Supaya tidak ada juga tumpang tindih dengan yang lain. Supaya juga para calon rekoris itu merasakan juga, wah ini kami terjawab dengan baik. Itu tidak boleh lama untuk itu. Kecuali kalau yang sifatnya the first, yang pertama. Kalau yang pertama ini kita seperti yang ada saat ini itu tidak terlalu masalah ya. Meskipun tidak masalah, tapi harus cross check dulu sama ahlinya. Oh, kita lihat yang dulu pernah ada atau tidak. Ternyata juga media-media memberitakan ini yang pertama. Yang membantu kami memang sekarang kenapa pengecekan calon rekoris itu lebih cepat, karena adanya
Mbah Google rata-rata. Baik. Tapi tidak Mbah semua. Google dan Mbah Google itu referensi Guinness iya, Book sama itu ya. Guinness tadi itu Oke. sangat terbantu kami untuk Baik. mengambil cepat. Di samping kami punya staf ahli. Ya. Ahli pada bidangnya, jangan sampai saya salah. Saya mungkin ahli dalam bidang Kalau salah bisa digugat orang setelahnya ya. Siap, Oke. siap. Saya sudah mencatat lebih dari 5.000 rekor yang saya berikan penghargaan. Mungkin Baik. satu-satunya di dunia yang berikan penghargaan rekor paling banyak Paling- Paulus Pangkai. Baik. Sehingga begitu orang ngomong langsung otomatis. Otomatis. Oh iya belum. Jadi Ini belum. ininya sudah jadi ini juga ya, sudah jadi perpustakaan juga. Kalau Iya. nanya kira-kira ada nggak ada, tapi Semacam tetap komputer berjalan. komputer gitu. berjalan, Kalau tapi tetap berkaitan dengan reference rekor. dibuka ya. Siap, siap. Baik, menarik Pak Paulus. Orang kadang melihat menjadi relatif. Apa sih itu rekor kok kegiatan ecek-ecek dalam tanda kutip ya. Hanya tadi seperti tadi makan buah dan lain sebagainya kok harus ditulis dalam rekor. Mungkin orang yang negatif akan berpikir begitu, tetapi orang yang positif itu mungkin akan berpikir berbeda. Bagaimana Pak Paulus menjelaskan sebuah pencapaian itu memang ada nilai, ada arti atau sekedar hiburan seperti Siap. apa? Bisa sebagai hiburan. Oke. Bisa mengandung arti. Misalkan begini, saya ambil contoh tadi makan durian, atau mungkin orang bakar Tadi jagung, sungkem itu yang banyak masak, betul, atau Bang. sungkem. Oke lah makan durian. Itu sebetulnya ada nilai-nilai edukasi yang mau disampaikan Oke. oleh pemrakarsanya. Dalam rangka apa? Mungkin tadi dalam rangka untuk mempromosikan diri. Oke. Tapi dia mau menunjukkan Penghasil ini durian mungkin ya daerah di saya situ. itu menghasilkan durian. Yes. Ayo masyarakat, ternyata durian itu bisa dijadikan uang. Mereka dihargai untuk menanam. Ini Oke. sebentar lagi ada rekor di Flores, saya beri masukan menanam serentak kopi. Karena di sana penghasil kopi. Oke. Bukan hanya memakan, mensangrai kopi, tapi juga orang dilatih untuk menanam kopi. Tapi saya beritahu dulu sebelum menanam harus dibuat dulu dia punya lubang-lubangnya supaya jangan nanam saja hanya mengejar rekor. Kalau ingin hanya mau dapatkan rekor, jangan daftar di Leprit, daftar tempat lain saja. Karena Oke. kita untuk kesinambungan, kita pantau. Oke. Begitu, kita tetap memantau. Jadi rekor ini benar nggak mereka untuk kesinambungan Baik. atau hanya sekedar rekor. Tapi kan kita pantau selama ini seperti misalnya menanam untuk konsep menanam durian itu kita ada jadwal, kita ada kasih tahu Pak Bupatinya bahwa kami nanti akan pantau berapa tahun lagi Bapak apakah benar ada masih hidup atau Oke. tidak. Baik. Seperti itu. Jadi tidak hanya sekedar seremoni. Tidak hanya sekedar Baik, seremoni. pemirsa artinya sudut pandang negatif atau positif tergantung bagaimana kita melihat itu ya. Siap. Tadi yang tak tampaknya apa sih itu gitu loh, ece-ece tapi ternyata bisa jadi itu sebuah promosi dari kegiatan-kegiatan yang Iya, ada iya. kaitannya dan dikembangkan dari situ. Siap, siap. Baik, pertanyaan yang sangat krusial yang sering ditanya sama Siap. orang. Adakah biaya? Itu adakah? Jangan-jangan kita bisa membeli rekor-rekor tersebut. Siap. Tapi sebetulnya biaya pasti ada kan gitu Siap. kan. Nah, itu untuk proses pencapaian sebuah rekor itu seperti apa? Tidak apakah dikaitkan dengan siapa yang mampu bayar itu yang akan memecahkan rekor atau seperti apa? Siap. Saya memang termasuk orang yang sedikit lain dari yang lain karena Oke. inginnya saya ke depan itu orang kalau mencatat rekor itu supaya bahkan sebaliknya kita yang memberi sesuatu kepada mereka di samping Oke. penghargaan. Artinya apa? Berarti kan nanti suatu saat harapan saya ada donatur besar yang bisa terutama mereka yang bukan tadi yang menjual diri dalam Oke. arti publikasi pabrik, Ya. tapi Itu seperti promosi tadi, ya kali itu ya. yang tunanetra tadi bisa Oke. melukis. Yang inspiratif lah Itu ya. malah sekarang sering Leprit Merakasi. Kayak Oke. tadi yang orang dari Banyuwangi ke itu tunanetra sama itu kita sangoni, kita Oke. kasih makan semua publikasi kita tanggung dari Leprit. Jadi dana yang dari subsidi silang dari orang-orang yang mampu yang lewat Leprit kita subsidikan untuk yang bersangkutan. Oke. Kita tidak ada patokan biaya kalau di Leprit ya, jadi bisa dikomunikasikan. Baik. Kalau memang ada keluhan, Pak kami begini maka akan jadi pertimbangan catatan. Oke. Begitu. Oh itu bisa. Tidak ada. Oh tidak ada, nggak usah dikasihkan. Itu menghilangkan marwah daripada rekor itu Rekor sendiri. itu sendiri. Karena Baik. tujuan itu kan untuk menjadi inspirasi orang lain. Ya kalau ada biaya pasti ada. Oke. Saya katakan tadi begitu orang muncul dengan paket yang ada piala, medali dan piagam. Bapak Ibu calon rekoris itu sekarang membiayai keluarga dari 6 UKM. Saya katakan yang buat piala, yang buat medali, yang buat plat medali, yang buat figura, yang buat kertas piagam, yang buat pin dan lain sebagainya. Akan hidup semua, Bu. Oke, baik. Begitu. Kalau coba sekedar kertas saja
saya kira nggak usah biaya banyak. itu. Oke, ini harapan saya menjadi ke depan. menarik. Artinya ada subsidi silang tadi Subsidi digarisbawahi silang. oleh Pak Paulus ketika memang kaitannya dengan berbisnis ya otomatis bicara bisnis karena itu bagian Betul. dari promosi. Ya. Tetapi ketika memang ada orang-orang tertentu atau lembaga tertentu yang layak untuk diberi penghargaan, maka Leprit pun juga akan memberikan Iya. penghargaan. Iya. Soal angka dan lain sebagainya itu menjadi relatif ya Pak Relatif, karena tergantung dari tujuan lokasi. dan kondisinya. Lokasi. Oke, baik kita akan kembali masih ngobrol dengan Pak Paulus. Kita akan lebih dalami lagi tentang apa itu Leprit atau Lembaga Prestasi dan Indonesia Dunia. Kenapa ada Indonesia Dunia? Kita kembali sesaat lagi. Siap. Pemirsa, masih dari Studio Mini di Kiram Park di mana MTQ Nasional yang ke-29 dilangsungkan dan Duta TV menjadi bagian dari media yang ikut mempublikasikan, dan ini menjadi penilaian tersendiri juga oleh Pak Paulus Pangka dari Leprit karena memang di pelaksanaan MTQ yang ke-29 ini tuan rumahnya yaitu Provinsi Kalimantan Selatan mendapat penghargaan tadi ya bahwa kita menjadi apa ya seperti digital yang luar biasa untuk publikasi ya. Betul. Baik, kita kembali ke Lepritnya. Siap. Lembaga Prestasi Rekor Indonesia Indonesia Dunia. Apa bedanya dengan lembaga rekor lainnya dan mengapa ada Indonesia Dunia? Siap. Jadi sesuai dengan namanya itu Ibu, jadi Leprit Lembaga Prestasi Indonesia Dunia, ada yang menyebut Lembaga Prestasi Rekor Indonesia Dunia. Oke. Nah itu satu-satunya lembaga independen sebetulnya yang mencatat prestasi rekor anak bangsa yang tidak berafiliasi dengan perusahaan ataupun lembaga-lembaga lain. Oke. Itu independensitasnya. Kemudian kenapa disebut Indonesia Dunia? Alasan pertama, sekarang tujuan daripada Leprit kalau lihat logonya itu ada peta Indonesia di tengah, kemudian ada benua-benua di kelilingnya. Itu artinya dengan semangat merah putih kita membawa prestasi-prestasi orang Indonesia ke tingkat dunia. Dan juga prestasi-prestasi dunia kita kasih tahu, kita memberitakan juga di Indonesia bahwa ini loh rekor-rekor dunia seperti ini supaya menjadi inspirasi bagi orang-orang Indonesia untuk mengejar rekor yang benar-benar berkualitas dan menjaga marwahnya. Maka tadi saya katakan apa yang menjadi mentor daripada saya atau keluarga besar Leprit dalam hal ini adalah Guinness Book of Record sebagai standar rekor dunia. Kalau memang itu standar rekor nasional yang berbeda seni dan budaya, saya yakin misalnya keris terpanjang nggak mungkin dicatat oleh si Guinness karena tidak ada di dunia kecuali itu ada khas Indonesia. ya Atau tarian khas. Jadi kita bisa mengambil keputusan berdasarkan pengalaman saya yang telah memberikan penghargaan 5.000 rekor ke orang Indonesia. Kemudian beda yang lainnya, Leprit ini memiliki orang bilang penghargaannya paripurna karena ada piala, ada medali dan ada piagam. Kemudian Leprit selalu mengedepankan untuk subsidi silang dalam hal untuk membantu para rekoris yang hampir sebagian besar tidak mampu tanda petik untuk mendapat satu penghargaan. Saya pikir itu dosa. Kalau seandainya kita meminta kepada mereka yang tidak mampu, kemudian kita beri penghargaan, mendapat sesuatu dari mereka. Maka ada semacam subsidi silang. Jadi dari mereka yang mampu untuk membantu yang tidak mampu. Kemudian yang kedua, kita menghidupkan UKM-UKM. Saya katakan tadi ada 6 UKM yang kami hidupkan dari Leprit. Yang buat piala, yang buat plat piala, yang buat medali, yang buat figura, yang buat piagam, kemudian buat pin untuk para rekoris dan juga yang buat buku. Jadi semuanya itu dari rekoris kembali kepada masyarakat Indonesia. Kami jembatan saja. Terus bagaimana untuk hidupnya kami? Kami berusaha memang untuk mencari usaha-usaha lain yang mendukung kami untuk tetap survive. Tetap ada. Kami sudah siapkan beberapa pilihan, antara lain kami memiliki lahan yang luas di Flores menanam yang namanya cengkeh sama juga duren. Tujuannya ke depan 10 hektar itu tanaman ini bisa mensubsidi silang untuk kehidupan Leprit selanjutnya. Jadi tidak tergantung pada para rekoris. Itu harapan dan itu sudah mulai berjalan dan ada yang mensupport untuk itu. Baik. Kalau kita bicara profesional, tadi kita sudah membahas dengan Pak Paulus bahwa perusahaan-perusahaan atau institusi tertentu kadang-kadang perlu branding, perlu promosi.
seterbuka apa Pak Paulus untuk diajak diskusi untuk tadi mungkin mereka nggak kepikiran nih mau apa gitu loh, mau promosi apa, mau sesuatu apa yang menjual, itu konsepnya seperti apa untuk komunikasinya? Jadi kadang teman-teman itu ingin supaya mereka menjual tanda petik dirinya. Ada publikasi lah ya, ada sesuatu yang menonjol. Nah, kami adanya tim yang di tempat saya itu termasuk saya yang mengomandan itu, yaitu bagaimana untuk memberi solusi kepada mereka yang mempunyai sesuatu tapi tidak punya ide untuk itu. Saya lihat dalam rangka apa dulu, kita kasih tahu. Begitu. Memang kalau dia pingin untuk mengumpul massa banyak, kira-kira apa yang bisa untuk mengumpul massa banyak dengan modal sedikit tapi bisa datangkan untuk itu. Misalnya tadi jalan santai bersama dengan peserta terbanyak, atau mungkin menanam sesuatu, menanam singkong, dia mau promosikan bahwa daerahnya pingin supaya di daerah penghasil singkong. Maka dia mempersiapkan diri, saya bilang berapa bulan sebelumnya, siapkan lahannya, siapkan bibit singkongnya oleh Dinas Perkebunan, menanam bersama, sambil mengkampanyekan kepada masyarakat. Atau menanam sorghum secara massal, kira-kira itu. Jadi untuk orang bisa, oh ini caranya, jadi tidak hanya sekedar kita memberi penghargaan, tapi kita juga memberi suatu ide-ide kreatif. Maka tadi saya harus, semua orang-orang Leprit dihadirkan untuk membaca guidance, rekor-rekor yang sifatnya inspiratif yang ada di dunia. Baik, karena inspiratif mau tidak mau juga arahnya adalah ada kebermanfaatan dari pemecahan rekor para tersebut. rekoris itu sendiri. Baik, dari totali tadi hampir 5.000 lebih yang sudah diberikan penghargaan rekor ini, menurut Pak Paulus pastinya ada yang paling berkesan dan itu berdampak luar biasa terhadap yang diberi rekor ataupun juga mungkin menginspirasi orang lain. Iya, sebetulnya hampir namanya rekor hampir semua memiliki suatu nilai luar biasa. Beda-beda ya, sudah beda-beda. Oke, baik. Saya ambil contoh misalkan ada pencinta alam di Sulawesi Selatan. Itu mereka itu ngapusi tanda petik ya Bu. Dia mengatakan mau upacara bendera di bawah kedalaman 200 meter di bawah permukaan tanah. Ternyata di gua yang terdalam di Indonesia. Bukan di laut ya? Bukan, gua malah. Mereka mengadakan upacara di dalam itu. Dan saya harus berjalan. Harus ikut soalnya membuktikan ya. Melalui gunung, padahal waktu itu saya habis rekor satu tempat 17 Agustus. Diundang Gubernur Sulawesi Selatan Pak Yassin Limpo. Saya beri penghargaan, masih berpakaian jas lengkap. Kita harus jalan ke gunung sampai bertahti-tahti karena itu melewati ini ya, batu-batu. Dari jam 5 pulang sampai hotel Makassar jam 1 malam. Baik. Begitu. Kita beri penghargaan kepada anak-anak muda. Dan itu Pak Paulus ikut langsung bersama timnya. Ikut langsung. Jadi nggak cuma ya sudah saya buatin ini aja, nggak bisa. Jangan sampai. Ada proses pembuktian. Ada proses pembuktian. Benar nggak mereka upacara? Ternyata mereka nunggu saya upacaranya, pakai pencinta alam dengan lampunya dan sebagainya. Karena dokumentasi otentik itu penting ya. Iya. Kemudian juga ada rekor tari soya-soya di bawah laut. Itu. Kemudian ada juga untuk menyelamatkan lingkungan, terumbu karang. Pernah ada orang komunitas Vespa di pulau di Lombok itu, ada pulau khusus itu, mereka membenamkan kira-kira 60 atau 70 Vespa yang sudah rusak ke dalam untuk menjadi batu karang, terumbu karang. Dan sekarang ternyata sudah bagus, dikunjungi banyak turis juga. Oke, baik. Artinya ide kreatif, segala sesuatu bisa menjadi prestasi di bidang ini, dan pastinya kalau Anda agak mungkin agak bingung-bingung bisa komunikasi dengan Pak Paulus. Siap. Ya. Dari referensi guidance itu mungkin banyak yang tadinya tidak ada bisa menjadi ada. Bisa, yang ada di dunia bisa kita tarik juga di level nasional. Baik Pak Paulus, terima kasih sudah berbagi. Jadi ini menjadi pencerahan tersendiri bahwa rekor tidak hanya semata-mata rekor, tetapi ada inspirasi di situ, ada motivasi di situ. Terakhir 1 menit, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat Kalimantan Selatan? Saya mengucapkan terima kasih dan selamat atas terselenggaranya MTQ Nasional ke-29. Luar biasa sekali Pak Gubernur, Pak Sekda, Keninfo, dan juga tentunya Duta TV yang selama ini selalu menginspirasi keluarga besar yang ada di Kalimantan Selatan dan sekitarnya melalui pemberitaan-pemberitaan, melalui kemitraan bersama kami Leprit. Kami tahu rekoris Leprit kan juga berdasarkan usulan masyarakat. Salah satu diantaranya melalui Duta TV. Terima kasih Bu Diana yang telah menginspirasi Indonesia. Salam prestasi, berani hidup, berani berprestasi. Wow, berani hidup, berani berprestasi. Terima kasih, sukses untuk Pak
Paulus, dan selamat menjemput dan juga memberikan inspirasi dengan pemberian rekor-rekor kepada masyarakat khususnya di Indonesia. Siap. Terima kasih, Matur selamat nuwun, malam terima Pak kasih, Paulus. selamat malam. Demikian pemirsa Duta TV, Bincang Bisnis bersama Paulus Pangka dari Leprit. Saya Diana Rosianti, sampai jumpa.